Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil arabu qalu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innallaha la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing di jalannya, dipelihara dalam pertumbuhan keimanan dan ketakwaan, selalu dikuatkan dalam kesungguhan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Nabiullah Rasulullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu terpelihara sebagai umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnahnya dan memelihara, mempraktikkan nilai-nilai keteladanan atasnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di akhir bulan ini ya. Ahad keempat di bulan November ya, 24 November 2024. Insya Allah topik atau tema kita pada pagi hari ini adalah merawat kualitas hati dan amal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang selalu penting untuk dievaluasi di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana menjaga agar apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu kualitasnya bisa meningkat atau minimal bertahan. Ya, jangan sampai merosot. Dari berbagai ustadz, guru atau ulama kita biasa mendengar bagaimana Nabi membagi umatnya dalam 3 golongan dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas diri. Barang siapa yang kondisinya hari ini sama dengan kemarin, kata Nabi, itu orang yang merugi. Ya, atau al-khasirun ya. Dan terlebih lagi kalau yang keadaannya hari ini lebih buruk dari yang kemarin, artinya mengalami penurunan, itu mal'un, terlaknat.
Nah, satu-satunya yang beruntung kata Nabi adalah orang yang keadaannya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Yakni mereka yang kondisinya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Itulah yang beruntung, yang muflihun. Nah, tentu jamaah sekalian, kita selalu ingin yang terbaik. Jadi dari waktu ke waktu ada peningkatan kualitas kehidupan kita. Nah, sebagai muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentu tolak ukurnya adalah penghambaan, bagaimana kualitas kita di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, tentu ini aspeknya banyak, ya. Jadi kalau ibaratnya bangun rumah, bagusnya itu kan bangunan selesai baru ditempati. Nah, jadi bisa ditata tuh. Kalau ada perabot, ya. Jadi dari bangunan itu kalau ini dibuat dengan baik, itu kan ada biasanya rancangan bangunan, ya, desain konstruksi, diatur tuh, oh di mana terasnya, di mana kamar tamunya, kemudian kamar tidur, ruang dapur, gudang dan seterusnya. Setelah itu kalau ada perabot baru ditempatkan dengan baik. Di sini meja tamu, di sini tempat tidur, di dalam kamar tidur, perlengkapan kamar mandi dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian rumah dengan rancang bangun, tata letak dan penempatan perabot seperti itu bagus dipakai. Nah, itu sangat berbeda kalau misalnya rumah itu dibangun sambil ditempati. Nah, tentu Bapak tahu gimana ininya. Ini bangunan rumah, ya. Lebih fatal lagi misalnya kalau kita ambil, kalau di istilah bangunan itu mungkin ini tidak terlalu umum, kalau tukang mungkin tahu. Ini bapak-bapak sering lihat kalau orang mau membuat gedung besar, itu nggak ada peralatan itu tuh yang disusun dari besi-besi itu, penopang. Itu namanya scaffolding. Kalau di ilmu konstruksi, scaffolding itu yang besi-besi yang disusun-susun tuh untuk menopang. Nah, bayangkan misalnya kalau scaffolding ini lagi dilas bagian-bagiannya sekaligus dipakai, pasti berantakan kan? Bagusnya itu scaffoldingnya selesai dulu baru dipakai menopang. Kalau enggak scaffoldingnya patah, ini pasti roboh, apalagi kalau beton, ya kan? Pengecorannya nggak jadi. Ini mudah kita jelaskan karena bentuknya fisik. Nah, sekarang jamaah sekalian, maksud saya begini. Bagaimana kalau pemahaman tentang keimanan itu belum selesai, kita tetap menjalankan ibadah? Kan itu yang umum terjadi di kita. Nah, alhamdulillah, apalagi ada banyak aspek baiknya. Saya sendiri merasakan, ya jamaah sekalian, puasa saja itu ada latihannya kalau di kampung. Orang tua jangan nunggu langsung full, kalau perlu setengah hari dulu. Nah, itu metode belajar di kampung. Saya ingat betul tuh pernah orang tua melatih puasa setengah hari. Karena katanya setengah hari, ya saya ikut tuh. Jadi habis zuhur minta buka. Saya lihat dari pisang Ambon tuh, ngamuk saya, nggak mau berhenti sebelum dikasih. Saya ingat waktu kelas 1 SD. Nah, 1 SD itu tahun 70. Nah, ini dalam hal agama. Karena mengaji misalnya pengenalan huruf hijaiyah. Kalau bahasa Latin kan bahasa Indonesia kenal alif bata gitu, hijaiyah awal alif bata ABCD gitu kan. Tidak apa-apa tuh sambil belajar, bahkan kakak kelasnya yang ngajarin. Jadi jangan menunggu sempurna dulu, tuntas dulu, karena proses pembelajaran. Dan itu dimaklumi. Nah, karena itu jamaah sekalian, kita di dalam berislam ini berbeda-beda landasannya, terutama dasar keilmuan. Karena ibarat itu tadi, ada misalnya alat. Jadi bagusnya itu kan kalau bisa nih,
Nanti kita mulai sholat, setelah pelajaran tentang sholat tuntas, khatam. Nah, nanti kita melakukan puasa, setelah pelajaran tentang puasa selesai. Konsep teorinya. Nah tapi di sisi lain pada saat yang sama akan menjadi masalah kalau nunggu selesainya, kapan belajarnya, kapan mulai prakteknya. Yang dibutuhkan akhirnya apa? Pendekatan psikologi pendidikan namanya. Yang penting dia punya keinginan dulu untuk terlibat. Nah itu. Dan akhirnya banyak yang berhasil. Oh awalnya sekedar sholat aja, lama kelamaan Fatihahnya udah mantap. Sekalipun ya mungkin di beberapa bagian perlu dimantapkan tajwid makhrajnya gitu kan. Sampai kemudian bagus semua, katakanlah di usia oh nanti kelas 1 SMP. Wah itu bahkan udah bisa mimpin sholat jadi imam. Nah, itu jadi proses yang seperti tadi. Karena memang ini tidak identik dengan peralatan bangunan. Jadi memang kalau manusia bisa seperti itu. Nah sehingga akibatnya jamaah sekalian, evaluasi tentang perjalanan hidup, proses penghambaan itu harus betul-betul dilakukan dengan cermat. Karena sangat boleh jadi kualitasnya berbeda-beda karena cara belajar dan tahapan-tahapannya yang berbeda. Nah, belum lagi kalau menyangkut ibadah penghambaan, pusatnya itu di hati. Ini yang kadang tidak mudah dijangkau oleh metode-metode pendekatan luar. Nah, makanya tadi saya mulai dengan mengutip satu ayat dalam Al-Quran. Ini banyak yang merenungkan dengan sangat dalam biasanya ini. Berkaitan dengan awal mula belajar tentang Islam. Jadi ceritanya ada orang Arab pedalaman, ya, datang kepada Rasul minta pengakuan keimanan. Ini yang menarik, di terjemahan Kementerian Agama itu dikasih nama Arab Badui. Pada istilah Badui itu adanya di Indonesia. Badui itu hanya pedalaman. Adanya mungkin sekarang di Banten masih ada ya, di pedalaman Banten. Nah, kalau di Sulsel tuh ada Bulukumba, ada namanya Kampung Ammatoa di Kajang. Kampungnya Ustadz Samsi Ali yang di Amerika Serikat sekarang tuh. Nah jadi ada datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kata Nabi, belum, jenengan belum beriman, baru ngaku tunduk. Nah itu karena menyangkut kualitas itu tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil arabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a wallahu ghafurur rahim. Berkata seorang Arab pedalaman kepada Rasul, ya Rasulullah, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, tidak, kamu baru mengaku tunduk. Lan tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, karena salah satu makna kata aslamna itu nunduk. Ya. Islam, istilah Islam itu kan istilahnya maknanya bertingkat-tingkat sampai pada pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, muslimun. Ya, seperti di ujung dari ayat 102 surah Ali Imran atau ayat 33 surah Fussilat. Ya. Surah 41, kalau tadi surah 3. Ini yang terkenal di antara kita nih. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslimun. Nah, sengaja yang ujungnya nih saya tidak Indonesiakan untuk sementara, karena ini yang menjadi perbedaan mendasar untuk kita renungkan tuh. Nah, jadi kalau di terjemahan Kementerian Agama, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, coba renungkan. Kalau beragama Islam terlalu dangkal di situ. Siapa yang dipanggil coba? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Ya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Masa sih belum Islam? Pasti sudah Islam tuh. Agamanya kalau begitu. Nah, makanya bagian terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslimun. Muslimun di situ pasti bukan sekedar beragama Islam. Lah tadi orangnya udah beriman, udah bertakwa, takwanya mantap, pasti sudah beragama Islam tuh. Makanya kata muslimun di ujungnya adalah berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang makna Islam itu bertingkat-tingkat. Yang tertinggi adalah pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama di ujung surah 41 ayat 33, penegasan tentang sikap istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, kalau tadi muslimun karena apa? Tidak punya harfu jar di depannya. Kalau ini muslimin karena ada kata minal. Makanya di belakang harus kasrah, muslimin. Ada harfu jar di situ. Maknanya sama. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak ke jalan Allah dan melakukan amal saleh dan kemudian berkata, sesungguhnya kami bagian dari orang-orang yang berserah diri total kepada Allah SWT, muslimin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, karena itu harus dievaluasi dengan cermat perjalanan hidup kita terkait dengan kualitas penghambaan. Nah, yang menjadi renungan serius adalah faktor apa yang terlibat secara aktif berpengaruh menghadirkan adanya kualitas penghambaan itu. Ya. Kalau nyimpan barang, kalau kecil-kecil di laci bisa. Lebih besar mungkin di kamar atau di gudang. Kalau iman di mana? Nah, sesuatu yang abstrak, tempatnya di hati. Nah, jadi ayat tadi yang Al-Hujurat surah 49 dan 14 itu dialamatkan ke hati. Kamu belum beriman, baru ngaku tunduk. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sebelum iman itu masuk ke dalam hatimu. Nah, hati itu alamatnya bukan di Sumarekon, bukan di Jakarta. Di dalam diri. Nah, ini yang menarik nih. Kadang kita bisa merasakan itu, tapi secara identik kita nggak bisa, tapi dirasakan. Selalu pegang dada kan? Nah, kalau dada itu sadru, fis sudur, di dada, di hati. Nah, kita di bahasa Indonesia itu ada hati, ada kalbu, ada sanubari. Maksudnya sama aja itu. Kalau bahasa Latin atma. Atma itu hati. Nah, ini dirasakan terkait dengan syuur. Makanya menyangkut keimanan, ketakwaan, dan kalau meleset jadi kemunafikan, itu yang dibicara masalah hati. Ya. 11, 12 atau 12, 13 ya di awal Al-Baqarah tuh. Saya buka dulu ayatnya. Al-Baqarah. Nah, ini selalu menyangkut hati. Nah, ini ayat 11, 12. Jadi jamaah sekalian, mungkin saya sudah pernah sampaikan di sini, itu di awal surah Al-Baqarah ada 20 ayat. Ya, itu mulai alif lam mim ya. Nah, itu ayat 1 sampai 5 mengenai iman dan takwa. Ayat 6 dan 7 mengenai kafir. Ayat 8 sampai 20 mengenai munafik. Nah, coba salah satu keterangan tentang munafik. Ini ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Apa katanya? Enggak kok, kami melakukan perbaikan. Kami membangun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka itu berbuat kerusakan, hanya mereka tidak menyadarinya. Kenapa wataknya begitu? Nah, coba kita mundur
di ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Karena kan kalau iman takwa jelas taat pada Allah dan Rasul, orang kafir jelas mengingkari. Kalau munafik ngaku beriman tapi intinya ingkar. Nah makanya di ayat 7 dikatakan apa? Di ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang selalu berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka tidak beriman. Ini spekulasi, kamuflase, maaf, alias bohong di mana-mana kan. Jadi kalau dalam Islam itu di Al-Qur'an ayat banyak. Famay yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka syukur untuk dirinya. Wa may jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa berjihad bersungguh-sungguh maka jihad terpulang untuk dirinya sendiri. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan terpulang untuk dirinya sendiri. Bagi siapa yang berbuat jahat, buruk untuk dirinya. Nah, begini juga, barang siapa yang berbohong, nanti kebohongan terpulang ke dirinya sendiri. Ya, maaf kalau istilah anak-anak muda, gigit jari lontar. Nah jadi karena prinsip ini lain di mulut, lain di hati. Nah itu akhirnya ini menarik ini bahasa Al-Quran. Dia kok nyangka ya, dikiranya Allah itu bisa ditipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Padahal dia tidak menipu kecuali nipu diri sendiri. Ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Hanya karena syuurnya enggak aktif. Kesadarannya tidak berfungsi. Istilah psikologinya ini syuur itu namanya consciousness, kesadaran. Nah, kenapa? Nah, ini dia 10. Di dalam hatinya ada penyakit. Itu. Jadi kemunifikan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit itu. Ya. Sama orang iman kafir, sumazdadu kufran, ditambahkan kekafiran. Karena apa? Jamaah sekalian, masih mending kalau dia tadi masih balita atau anak belasan tahun. Seiring waktu, akal sehat yang dianugerahkan Allah, hati itu kan aktif, tumbuh dan berkembang. Panca indria, mata melihat, telinga mendengar. Sehingga kemudian proses berpikir itu menjadi aktif. Ya. Orang bisa membedakan. Nanti ujung-ujungnya tahu kenapa api itu panas. Kenapa tiupan angin merasakan dingin dalam tubuh kita. Kenapa? Perbandingan begitulah yang kemudian disebut akal rasional yang bekerja. Membandingkan akhirnya tahu. Oh kalau hujan terus, air muncul, gotnya mampet, tergenang. Kenapa? Air itu kan butuh mengalir. Nah itu akal sehat bekerja dan itu Allah yang ngasih. Nah makanya dengan membiasakan diri untuk melakukan sesuatu akhirnya kita tahu oh makin lancar. Makanya cara orang tua kita mendidik tadi itu alhamdulillah ujung-ujungnya berhasil. Gak apa-apa, jangan tunggu sudah menguasai tata cara sholat, datang aja dulu ke masjid. Ikut lihat orang caranya gimana sambil belajar. Itu nggak apa-apa karena tidak sama tadi dengan scaffolding yang harus tuntas betul baru pakai nopang pengecoran beton kan nggak masalah. Nah yang pasti bahwa ada akal sehat, ada hati ya yang ada dalam diri kita yang menjadi alat untuk berproses. Nah jadi jamaah sekalian ini beberapa ayat di sini termasuk tadi Al-Hujurat ayat 14 itu menekankan bahwa memang menyangkut kualitas kehidupan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu intinya di hati. Nah, karena adanya dalam diri kita, kita yang merasakan, kita yang tahu tumbuh kembangnya kapan gelisah, kapan tentram,
Selain itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka dibutuhkan kejujuran. Dokter saja kalau kita datang kepadanya untuk memeriksakan diri ditanya, "Pak, kemarin yang dirasakan apa aja?" Nah, kalau informasi kita salah, nanti resep dokternya itu salah. Bukan dokternya yang salah, tapi informasi kita yang nggak tepat. Ini pentingnya kejujuran. Nah karena itu jamaah sekalian, merawat hati ini penting sekali. Ya, kemudian lebih dalam lagi unsur kejiwaan kerja, makanya di ada namanya tazkiyatun nafs. Ya, upaya untuk selalu mensucikan jiwa. Ya. Nah jadi kalau di tentang hati malah ada hadis tuh. Jadi sampai-sampai penjelasannya butuh renungan juga, karena ada yang kira itu fisik material, ada juga yang mengatakan itu tidak. Karena gini, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, ada kata gitu. Apabila itu baik, baik seluruhnya. Apabila itu buruk, buruk seluruhnya. Apa itu? Dzalika ya al-qalb. Nah, kalau dibawa ke aspek kedokteran medis, yang menyebarkan energi materi ke seluruh tubuh itu jantung. Ya, itu lebih dekatnya ke situ. Tapi kalau dikaitkan dengan makna keimanan, ini tidak bersifat fisik. Nah, dia abstrak psikologis, ada aspek kejiwaan. Nah, maka dia berkaitan dengan yang menerima kebenaran itu. Ya. Nah makanya kan kita diajari sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah, jadi itu bukan yang berupa daging itu. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kesadaran, syuur itu tadi. Yang mewadahi keimanan. Yang itu tadi, ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi menyangkut hati. Yang kalau ini sakit, bisa omongannya A padahal isinya B. Karena sakit. Nah ini harus dirawat dengan keimanan. Nah, jamaah sekalian, serunya adalah di dalam setiap aktivitas kita berhubungan dengan orang. Dan belum tentu tahu isi hati kita. Apapun yang kita lakukan itu berdampak. Kalau kebaikan akan semakin menguatkan kualitas hati kita, kalau keburukan akan menurunkan kualitasnya. Nah makanya dianjurkan untuk kita selalu saling mengajak kepada kebaikan. Kalau bahasa Qur'annya berfastabikul khairat, saling mengajak kepada kebaikan. Jadi begitu kita bangun tidur berdoa kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, supaya mendapatkan suatu kesadaran untuk berbuat baik. Berpikir, kebaikan apa yang saya bisa sebar hari ini? Kalau saya ketemu seseorang, manfaat apa yang saya bisa kasih kepadanya? Nah, orang beriman itu harus begitu. Jangan kira-kira siapa lagi yang saya usilin hari ini. Jadi agenda-agenda kebaikan itu harus ada. Nah, setiap kita ini jamaah sekalian punya lingkungan, punya kapasitas diri, kemampuan, punya cara di dalam bergaul berhubungan dengan sesama. Akhirnya ujung-ujungnya terkadang di antara kita itu dikenal karena kegiatan sehari-hari yang kemudian orang sebut karena itu rutin profesi. Siapa? Oh itu bapak dan ibu guru. Oh siapa? Oh ini penjual gorengan. Ya maaf ya, karena sehari-harinya dilihat begitu. Oh ini pak ini, oh yang pedagangnya, oh yang penjual di pasar. Itu karena kegiatannya yang sehari-hari. Nah sehingga jamaah sekalian, kemana kita pergi, identitas itu tadi menjadi simbol di mana orang lain mengenal kita lewat itu.
Begitu disebut misalnya, oh ini, oh yang punya warung makan, nah, terkait dengan makanan. Ya. Oh penjual gorengan, pasti dia menguasai bagaimana menyiapkan bahan-bahannya, kemudian menggorengnya, kemudian menjualnya. Yang pasti bahwa dia jual dalam keadaan baik dan layak untuk dikonsumsi. Oh dia bapak ibu guru, berarti aktivitasnya terkait dengan bagaimana mengajar, mendidik, membina peserta didik agar dia menjadi manusia yang semakin baik di level tingkatannya masing-masing. Ya, misalnya dari SD atau ibtidaiyah, SMP, sanawiyah, SMA, aliyah dan seterusnya gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan ini tadi mempengaruhi kualitas diri kita. Selain kalau dibalik, dengan kegiatan itu membuat diri kita semakin meningkat. Karena apa? Kita istilahnya berkontribusi, memberikan sumbangsi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jamaah sekalian, bahwa ada penjual gorengan, ada guru, ya, ada tukang bangunan, ada pengusaha, ada pemilik resto. Itu kita kenal berbeda-beda sesuai apa? Pekerjaannya kan. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalil-dalil tadi, apa iya itu yang menentukan kualitas diri seseorang? Bukan. Keimanan itu ditentukan oleh hati. Bukan apakah dia penjual gorengan, pemilik resto, guru, atau pengusaha. Itulah sebabnya aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan tidak boleh mengabaikan pertumbuhan kualitas hati. Karena bukan profesi-profesi dan pekerjaan-pekerjaan itu tadi yang menentukan kualitas seseorang. Itu hanya menentukan pekerjaannya, mungkin peluang pendapatan ekonominya. Mungkin membuka ruang untuk berkenalan lebih banyak dengan orang lain. Ada upaya untuk saling berbagi manfaat karena memenuhi kebutuhan orang secara timbal balik. Dia membeli dari penjual dan penjual itu mendapatkan uang untuk mungkin ada keuntungan atau mengembalikan modalnya dan seterusnya. Kebaikan di situ dikenal ketika orang menjalankan pekerjaannya dengan menunjukkan bagaimana saling menghargai antar sesama manusia. Penjual dan pembeli udah kasih apa yang dibeli orang, terima pembeliannya dan jangan membuat masalah. Nah, makanya kalau Quran dikatakan antara dimingkum, reda sama reda di antara kalian, ya kan gitu. Antara guru dan yang dididik, dibina, dibimbing. Nah, ini lebih seru lagi, alhamdulillah ada peluang untuk menikmati kebaikan. Karena semua orang berbahagia ketika dia melihat peserta didiknya menjadi semakin baik. Nah, dari segi itulah makanya ada orang pilih-pilih pekerjaan. Karena dia ingin bukan hanya mendapatkan uang, tapi juga menikmati apa yang dia kerjakan. Nah, ya nggak apa-apalah gaji saya segini, yang penting setiap saya melakukannya bukan hanya dapat itu, tapi di sini menjadi apa sumringah, enak sekali rasanya. Nah, itu. Nah makanya jamaah sekalian, di sinilah pentingnya hati-hati. Karena apa yang menjadi acuan utama berkaitan dengan kualitas diri kita bukan jenis-jenis pekerjaan itu. Padahal melalui itulah kita dikenal, melalui itulah kita diapresiasi orang, melalui itulah kemudian kita dipertimbangkan, bahkan diundang. Prabowo diundang ke luar negeri sebagai presiden. Pak Menteri sini karena menterinya tuh, bukan karena hatinya. Makanya kalau nggak hati-hati betul-betul. Nah kemarin Jumat saya ketemu Pak Yusril tuh. Sekarang kan Menko dia ya. Menko bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan. Nggak nyangka ketemu, lama baru ketemu lagi. Ternyata setelah Menko. Bertepatan Jumatan di Masjid Al-Hijrah, Dirjen Imigrasi. Alhamdulillah saya imam, beliau makmum jadinya. Nah, karena saya yang khotib kan. Sempat salaman sebelum pulang. Jadi ketemu Pak Yusril, ketemu Pak Menko sekalian. Karena ada jabatan, ada posisi, dan ada identitas pribadi kan gitu. Bukan itu yang menentukan, tetap hatinya.
Nah makanya jamaah sekalian, seseorang dikatakan beriman ketika iman itu sudah masuk dalam hati. Akil balik adalah syarat untuk orang memutuskan itu secara dewasa. Makanya dalam fikih Islam, syaratnya untuk orang jadi mukallaf adalah akil balik. Biasanya usianya belasan tahun. Karena di saat itulah mulai aktif akal sehatnya. Ya. Apa yang ada di hati mulai bisa dirasakan. Kata orang tua kita, sudah bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Ini istilah pendidikan orang tua nih dari kampung nih. Nah, pada saat yang sama, lingkungan kita berkembang, agenda-agenda kita bertambah, kenalan kita makin banyak. Dan hampir di setiap aktivitas, di setiap event, setiap peristiwa, setiap pertemuan di mana kita berada, tidak ada yang begitu mudah langsung menyorotkan diri kita. Hati-hati, jaga hatimu. Tidak. Datang kondangan. Oh ini, Pak Umar datang. Nah itu, nggak disebut hatinya. Selamat datang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Nggak disebut hatinya. Nah sehingga sangat besar kemungkinan, sangat besar peluangnya orang itu memang tidak begitu mudah untuk selalu menjaga hati, karena di mana-mana dia diundang, dia dikenalkan, dia dihargai selalu karena profesinya, karena latar belakangnya, karena agenda-agenda pekerjaannya. Yang semuanya bakal ditinggalkan. Harta kalau bukan dia meninggalkan kita, kita yang meninggalkannya. Semua di dunia seperti itu. Sementara perjalanan hidup ke akhirat sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hidup bukan hanya di sini. Pasti nanti kehidupan abadi ke akhirat. Dengan tahapan-tahapannya. Malah kita ini sudah di tahapan keberapa nih alamnya? Dari alam arwah, alam rahim, kemudian alam syahadah nih dunia, nanti alam barzah. Ini transisi kubur. Kemudian kiamat terjadi, kebangkitan al-ba'ats. Dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu hisab. Ya. Masih ada proses sebelum nanti ujungnya surga neraka. Itu pasti dilalui. Dan hanya syuhada yang tidak dihisab. Selain syuhada dihisab semuanya. Mau presiden kek, mau perdana menteri kek. Nah, kalau udah nyata munafiknya katanya neraka paling bawah. Fiddarkil asfali minan nar. Nah, karena itu jamaah sekalian, menjaga hati ini penting karena kualitas kehambaan kita di situ tuh sentralnya. Makanya orang beriman atau tidak itu juntrungannya di hati, di qalbu itu. Selalu kita minta agar Allah menjaga hati kita terikat padanya, pada agamanya dan ketaatan kepadanya. Nah, tadi setelah ayat 14 surah Al-Hujurat ada firman Allah dari hadis qudsi yang saya sebutkan. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa ila ajsamikum walaki yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan postur tubuh, tampang rupa dan postur tubuhmu. Ila suwarikum wa ajsamikum. Walaki yanzur, tapi Allah memperhatikan, selalu memperhatikan. Nazara yanzuru, ini fil mudhari ini. Ila qulubikum, kepada hatimu. Wa a'malikum, dan perbuatanmu. Jadi kualitas perbuatan ditentukan oleh hati sebagai rujukannya memang. Nah karena itu jamaah sekalian, ini tidak boleh diabaikan.
Kapan dan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, sebagai apapun dan apapun profesi kita, harus selalu menjaga hati. Karena itulah sentral dari seluruh perbuatan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah jamaah sekalian. Kan di luar kita bisa basa-basi. Makanya munafik itu tadi betul-betul ditegaskan itu. Wah, gak beriman tuh yang seperti itu. Dan kamuflasenya banyak. Kenapa? Hatinya sakit. Tetapi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jangan buat kerusakan. Tidak, saya melakukan pembangunan kok coba. Itu karena hatinya sakit. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketemu orang beriman dibilang, kami beriman. Tapi apa? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Tapi bila ketemu setan-setannya, malah Al-Quran sudah bilang setan tuh. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Oh enggak, saya tetap sama kalian. Nah itu, ketemu setan-setannya kata Al-Quran. Yang ono gimana? Itu mah saya olok-olok aja, mustahzi'un. Coba kamuflase. Jadi orang yang sakit hatinya itu tidak pernah merasa risih melakukan keburukan. Itu kalau hati sakit. Masih mending kalau penyakit hati yang fisik secara medis, namanya liver. Ya. Tapi ini hati yang kolbu. Kalau liver bisa diobati itu dengan resep medis. Tapi kalau kolbu nggak bisa. Termasuk dokternya sendiri butuh terapi khusus. Kalau hati yang kolbunya ini yang sakit. Nah, karena itu jamaah sekalian, ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan, ya, itu harus dari hari ke hari semakin dinikmati. Inilah yang menuntut kita untuk melakukan dengan tata cara yang benar, melakukan dengan sepenuh hati, terlibat penghayatan, sehingga kita merasakan sesuatu yang mengantar kepada makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari syuur itu tadi, consciousness kalau kata psikolog, bahwa kapan dan dimanapun kita berada, Allah itu maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah maha mengetahui. Bahkan perhitungannya begitu segera, ya. Pengetahuannya sangat dalam, alimun khabir. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyalahi kebenaran, karena pasti itu terpulang ke diri pelakunya. Iya. Orang lain boleh jadi tidak tahu, tapi Allah tidak pernah tidur, jamaah sekalian. Nah, agar hati ini makin tajam penghayatannya, harus selalu dirawat. Makanya mengingat Allah tidak boleh berhenti. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Itu Ali Imran 191. Nah, memang akan sangat berpengaruh secara positif kalau sedikit ada pengetahuan ekstra. Misalnya begitu lihat pohon, tahu pohon hijau itu ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya. Pohon mangga nih misalnya, kena sinar matahari, wah energinya dimasak di daun, kemudian nanti jadi buah. Ini kalau tahu ini makin mantap zikirnya tuh. Karena itu ayat-ayat kauniyah yang telah Allah ciptakan sebagai tanda-tanda kekuasaannya, yang kalau direnungkan tahu sifat-sifat dan cara kerjanya, akan membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wahyu pertama diminta mengkajian seperti itu, memadukan ayat-ayat tanziliyah dengan ayat kauniyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Para dokternya mempelajari jantung, paru-paru, ginjal. Itu akan semakin tawadu. Begitu dia menemu, oh ternyata jantung ini ada klepnya ya. Nah, kemudian di biologi kita pahami, ada bilik, ada serambi, ada atrium, ada ventricle, istilah di biologi itu. Bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Ada peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru. Kenapa? Darah itu dibawa ke paru-paru, CO2-nya dikeluarkan, oksigennya diterima. Setelah itu kembali ke jantung. Kenapa kembali ke jantung? Karena pompa darah itu jantung, bukan paru-paru. Setelah nyerap oksigen di situ, maka dipompalah ke seluruh tubuh kembali, termasuk ke sel paru-paru yang ada pembuluh darahnya. Itu namanya peredaran darah besar. Hasil penelitian orang kedokteran, ya jamaah sekalian, itu darah yang dipompa dari jantung kemudian kembali lagi ke jantung, itu menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 400 km. Bayangkan, kita tidak pernah, ya Allah tolong dong diamankan nih peredaran darah saya. Mana pernah minta gitu kan. Tapi Allah menjaganya. Kita makan yang berminyak berlebihan di usia 50-an, nah itu nambah tuh unsur lemak yang bisa menyumbat pembuluh darah, namanya ya pembuluh kecil. Akhirnya apa? Darah merah, kalau istilah latinnya eritrosit, yang membawa oksigen, itu bisa tertahan sedikit sehingga kebutuhan sel-sel lain berkurang, apalagi otak. Sel otak itu, ya jamaah sekalian, kurang dari 4 menit tidak kebagian oksigen, mukjizat kalau masih hidup. Itu kata dokter ahli. Ya. Dipompanya dari mana? Dari jantung. Siapa yang kasih? Bukan dokter, bukan menteri kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Jadi Allah nyuruh kita beribadah, peralatannya udah disiapkan. Yang salah kaprah manusia aja tuh. Jantungnya udah dikasih, paru-parunya udah, ginjalnya. Tidak ada lagi ancaman, dibalikin kalau nggak lunas ya. Nggak ada seperti itu. Makanya ini nih, jadilah orang yang asyakirin. Nah, ini masjid kita. Orang yang selalu bersyukur. Kita dikasih sesuatu, bikin sertifikat penghargaan. Allah memberikan segalanya pada kita. Sejauh mana kita berterima kasih? Syukur kepada Allah SWT. Tidak minta apa-apa tuh Allah. Hanya Allah bilang, di dekatmu ada fukara masakin, perhatikan itu. Kalau kamu mampu, kasih dia sebagian. Sekitar kamu ada yatim piatu dan duafa, perhatikan itu. Gak usah ngasih ke saya. Apalagi ada hadis kan, itu orang yatim dengan Rasul nanti di hari kemudian kan begini di surga kan, antara ini dan ini berdekatan gitu. Bagaimana bisa peduli? Hati yang nyambung jamaah sekalian. Bukan kamuflase. Saya bisa berorasi keren di mana-mana, tapi hatinya boleh jadi sakit. Saya bisa orasi, profesor doktor. Ternyata kamuflase di dalam diri. Itu bisa terjadi. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memperhatikan tampang rupa dan perawakan kalian. Yang Allah perhatikan hati dan perbuatan kalian. Kalau hatinya sudah iman, perbuatannya namanya soleh. Makanya di ayat 33 surah Fussilat penegasan tentang sikap istiqomah yang disebut di 3 ayat sebelumnya, ayat 30. Itu dikatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang selalu mengajak ke jalan Allah kemudian beramal saleh terus menerus. Istilah kerennya terakumulasi amal salehnya sehingga membangun identitas pribadinya sebagai pelaku kesalehan, membikin komunitasnya jamaah orang saleh, disebut innani minal muslimin. Kami bagian dari orang-orang yang berserah diri. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita selalu terpelihara, kesucian hati kita dijaga oleh Allah, dan kita semakin jujur dengan kepasrahan, semata-mata hanya beribadah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat adanya jamaah sekalian. Sementara billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.